Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat dan tetap semangat belajar ya. Jadi sebelum masuk ke materi pembelajaran, Ibu ada ice breaking namanya benar atau salah. Jadi nanti Ibu akan tampilkan beberapa pernyataan di layar dan kalian bisa menebak apakah pernyataan tersebut termasuk ke dalam perundungan atau bukan dengan memilih salah satu opsi antara benar atau salah. Dari ice breaking tadi, kita jadi tahu bahwa tidak semua bercanda itu baik. Terkadang ada perbuatan atau perkataan yang tanpa kita sadari bisa membuat sakit hati orang lain. Dan itu bisa menjadi awal dari perundungan loh. Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang Video terjadi di bullying atau lingkungan pendidikan perundungan yang seperti dilakukan sekolah. oleh sejumlah remaja SMP putri negeri di di bawah umur Malang, di Jawa Cilacap, Timur yang Jawa diduga Tengah menjadi viral korban di media kasus sosial. ini Teman dengan sekolahnya memanggil sejumlah pihak Bullying pihak merupakan sekolah para ekspresi remaja. menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang. Sekarang coba kita pikirkan bersama lewat beberapa pertanyaan ini untuk membuka diskusi kita hari ini. Ibu akan menyampaikan pertanyaannya, lalu kalian bisa renungkan jawabannya dalam hati atau dicatat jika perlu. Pertama, apa yang kalian ketahui tentang perundungan? Kedua, bagaimana perasaan seseorang yang menjadi korban perundungan? Ketiga, mengapa kita perlu menyuarakan pendapat kita tentang perundungan? Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan membantu kita memahami isu perundungan dari berbagai sudut pandang sebelum menyampaikan opini kita. Tidak semua orang berani berbicara tentang perundungan. Padahal, jika kita bisa menyampaikan opini dengan cara yang baik dan benar, kita bisa membantu menciptakan lingkungan yang lebih nyaman. Solidaritas semboyan kami, tak ada yang kami beda-bedakan. Lurus sama rata, berdiri tanpa raja. Inilah kami yang selalu bersama. Oke, sebelumnya kita udah membahas tentang pengertian, ciri-ciri, dan struktur opini. Ada yang masih ingat nggak? Ya, jadi opini adalah pendapat atau pandangan seseorang tentang suatu masalah atau peristiwa. Hari ini kita akan belajar mengenai beberapa unsur kebahasan opini dan juga cara menyampaikan opini yang baik dan benar, khususnya tentang perundungan. Unsur kebahasan ini penting banget karena membantu kita menyampaikan pendapat secara logis dan meyakinkan. Baik, Ibu akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah adverbia. Apa sih adverbia itu? Adverbia itu kata-kata yang digunakan untuk menegaskan seberapa sering atau seberapa kuat sesuatu terjadi.
Jadi, kalau kalian bilang sesuatu itu sering banget terjadi atau cuma kadang-kadang, itu bisa pakai adverbia. Contoh adverbia yaitu selalu, biasanya, sering, kadang-kadang, jarang, dan lain-lain. Contoh kalimatnya seperti ini. Biasanya dalam setiap diskusi, pendapat yang paling kuat akan memenangkan argumen. Kata biasanya menunjukkan bahwa hal tersebut umum terjadi, jadi audiens bisa paham kalau ini adalah pola yang sering terjadi dalam diskusi. Selanjutnya kita bahas tentang konjungsi atau kata hubung. Kalian tahu kan, konjungsi itu kata-kata yang digunakan untuk menghubungkan ide-ide dalam kalimat. Contoh konjungsi yaitu bahkan, karena, oleh karena itu, namun, dan lain-lain. Contoh kalimatnya seperti ini. Banyak orang menganggap remeh pentingnya olahraga. Bahkan ada yang mengatakan olahraga itu tidak penting. Nah, kata bahkan digunakan buat memberi penekanan, artinya ada pendapat yang lebih ekstrim dan membuat opini kita jadi terasa lebih kuat dan tegas. Selanjutnya, ada verba material. Verba material itu adalah kata kerja yang menggambarkan tindakan nyata atau peristiwa fisik. Jadi, kalau kalian mau menunjukkan aksi nyata dalam opini, kalian harus pakai verba material. Contoh verba material yaitu membangun, menulis, mengajar, membaca, berlari, dan lain-lain. Contoh kalimatnya seperti ini. Pemerintah harus membangun lebih banyak fasilitas olahraga untuk masyarakat. Verba membangun di sini menunjukkan tindakan fisik yang bisa dilakukan. Jadi, opini kita bukan cuma saran, tapi ada aksi nyata yang bisa dilakukan. Terakhir nih, ada verba mental. Kata kerja mental ini digunakan untuk menggambarkan perasaan atau pikiran kita. Misalnya kata berpikir, merasa, percaya, dan lain-lain. Contoh kalimatnya seperti ini. Saya percaya bahwa pendidikan adalah kunci untuk mengurangi kemiskinan. Kata percaya tadi menunjukkan keyakinan pribadi kita. Jadi opini kita terasa lebih personal dan kuat karena ada perasaan yang mendasarinya. Jadi untuk membuat opini yang bagus, kalian perlu memahami beberapa unsur kebahasaan tadi ya. Ada adverbia untuk menegaskan, konjungsi untuk menghubungkan ide, verba material untuk menunjukkan tindakan nyata, dan verba mental untuk menggambarkan perasaan dan pemikiran. Oke anak-anak, itu materi kita kali ini. Semoga kalian bisa memahami. Jika ada yang masih bingung, langsung aja tanya di kolom komentar. Setelah kita belajar bersama tentang perundungan dan cara menyampaikan opini, sekarang Ibu ada tugas untuk kalian. Buatlah opini singkat tentang perundungan dengan struktur yang benar dan tulislah dalam satu paragraf saja, cukup 5-7 kalimat. Sebelum Ibu akhiri, coba Ibu ingin tes pemahaman kalian dengan beberapa kuis yang Ibu buat. Silahkan masukkan kode di link kuisis yang telah Ibu siapkan dan jawab pertanyaannya. Terima kasih sudah belajar bersama hari ini. Ingat, jangan takut untuk menyuarakan pendapatmu tentang perundungan dengan cara yang baik dan sopan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.